Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hamdani dengan NIM 12120101171. Adapun topik yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling, yang kedua prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan dan konseling, yang ketiga tujuan evaluasi, dan yang keempat model-model evaluasi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi bimbingan dan konseling. Ada salah satu tokoh yang mengemukakan, yaitu Suharsimi Arikunto, bahwa evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Ada juga pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dari hasil perkembangan sikap dan perilaku siswa atau tugas-tugas perkembangan pada siswa untuk melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi bimbingan dan konseling yang dimaksud di sini adalah kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap program dan hasil bimbingan konseling yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Evaluasi kegiatan bimbingan di sekolah adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan konseling. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, semestinya harus ada prinsip yang diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada evaluasi yang efektif itu menutup pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional. Yang keempat yaitu menuntut umpan balik atau feedback dan tindak lanjut atau follow up sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau suatu keputusan. Yang kelima yaitu evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Hal ini bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling bukan merupakan suatu kegiatan yang bersifat insidental, melainkan proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat, kita itu harus mempunyai tujuan yang akan kita capai serta dari mana evaluasi itu akan kita mulai. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling ini mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabatan atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun. Contoh dari tujuan umum yaitu mengumpulkan data-data yang membuktikan kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu menilai metode mengajar yang digunakan. Adapun contoh dari tujuan khusus evaluasi ini adalah merangsang kegiatan peserta didik, jadi supaya peserta didik itu aktif gitu, tidak berdiam diri saja begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegiatan belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. Jadi si pelayan bimbingan konselingnya itu harus menemukan gitu, si ini berbakat dalam bidang apa, si ini minat dalam bidang apa gitu. Jadi si pelayannya itu mendorong gitu, membimbing jadi supaya siswa atau peserta didik itu aktif. Yang selanjutnya contohnya yaitu contoh dari tujuan khusus untuk memperbaiki
mutu pembelajaran atau cara belajar. Baiklah, langsung ke materi yang terakhir yaitu model-model evaluasi. Yang pertama yaitu ada goal oriented evaluation model, yang kedua ada goal free evaluation model, yang ketiga formative summative evaluation model, yang keempat ada continuous evaluation model. Yang pertama yaitu ada goal oriented evaluation model. Goal oriented evaluation model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler yang berorientasi pada tujuan suatu program, yaitu yang dimana dengan melakukan model evaluasi ini diharapkan bisa mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sudah terlaksana atau sudah tercapai. Secara konsep, model evaluasi ini menekankan adanya proses evaluasi secara langsung yang didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara bersama dengan persiapan mengajar. Nah, ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila para siswa yang mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Jika dibandingkan dengan beberapa macam model pendekatan lain, pendekatan Tyler ini memiliki model yang berbeda. Pendekatan Tyler ini pada prinsipnya menekankan perlunya mempunyai suatu tujuan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu goal free evaluation model. Model evaluasi ini model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama, yaitu yang dikembangkan oleh Tyler. Evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai. Dalam model goal free evaluation justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan yaitu dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program tersebut dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi baik hal positif maupun hal negatif. Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan. Tetapi, evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan terakhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak bermanfaat. Yang ketiga yaitu formative summative evaluation model. Nah, formative summative evaluation model ini adalah model evaluasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, disebut evaluasi formatif. Sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program, disebut evaluasi sumatif. Selain model evaluasi lepas dari tujuan, Michael Scriven juga mengembangkan model lain yaitu model formatif sumatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan dan ketika program sudah selesai atau sudah berakhir. Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang akan dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung. Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan atau mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Kenapa dilakukan secara akhir?
Karena ia mempunyai tujuan dari evaluasi sumatif untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Yang terakhir yaitu Countenance Evaluation Model. Countenance Evaluation Model ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh STEC. Model ini menekankan pada dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan. Yang di dalamnya itu terdapat tiga hal yang menjadi objek atau sasaran evaluasi. Dan bagi evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal tersebut. Eh, Tiga hal tersebut adalah yang pertama antecedent yang diartikan sebagai konteks, yang kedua yaitu transaksi yang diartikan sebagai proses, dan yang ketiga outcomes yang diartikan sebagai hasil. Menurut Steck, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu yang pertama membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama. Yang kedua, yaitu membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Eh, Juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.